Baik, untuk contoh persoalan yang pertama, coba kita ulang kembali. Diberikan sebuah batang tipis dengan panjang 4 meter dan bermassa 250 gram di gambar berikut. Jika momen inersia dengan poros di pusat massa batang adalah 1/12 ml², tentukan besar momen inersia batang jika poros digeser ke kanan sejauh 1 meter. Ini gambarannya. Awalnya berada di poros, sudah di tengah, kemudian digeser sejauh 1 meter dari poros. Setelah digeser, kita diminta menentukan berapa besar momen inersia pada titik ini. Nah, kita tulis yang diketahui terlebih dahulu. Kita ketahui bahwa panjang keseluruhan batang adalah 4 meter. Kemudian pergeserannya sejauh 1 meter. Masanya 250 gram. Ini kita konversi ke kilo, jadi 0,24 kilo. Yang ditanyakan adalah nilai momen inersianya pada posisi X. Ini persamaan awalnya untuk teorema sumbu sejajar, di mana momen inersia pada posisi X sama dengan momen inersia pada poros atau pusat masanya ditambah dengan mx². Kita masukkan ke persamaan. Nilai momen inersia yang pertama 1/12 ml², ini tetap mx karena masing-masing ada komponen m. Kita coba keluarkan. Setelah itu kita masukkan nilainya. L nya adalah 4 kemudian x 1, jadi 1². Setelah itu kita lakukan operasi matematik, 4/3 plus 1 jadi 7/3. 0,24 dikali 7 dibagi, dapatlah nilainya 0,56 kg meter persegi. Ini kalau seandainya m nya kita keluarkan. Tapi misalkan kalian tidak terlalu serak ketika dilakukan operasi seperti ini, operasi matematik seperti ini, maka kalian bisa langsung memasukkan nilainya secara biasa. 1/12 ml² plus mx², ini m nya masuk 0,24, kemudian 1/12 kali 4/2 tambah 0,24 1/2. Setelah dihitung, ini 4/3, ini nilainya 0,24. 4/3 berarti 0,32, dapatlah nilai 0 keseluruhannya 0,32 ditambah 0,24, jadi 0,56 kg meter persegi. Dari ini kita bisa melihat bahwa nilai momen inersia pada posisi X jauh lebih besar daripada momen inersia pada porosnya. Kalau di posisi X 0,56, kalau di porosnya 0,32, bertambah sebesar 0,24 akibat pergeseran sejauh X. Kalau pergeserannya sampai ke ujung, maka nilainya akan semakin bertambah besar. Ini nilai momen inersia. Untuk contoh berikutnya, kita mengambil contoh soal untuk momen inersia benda. Yang pertama, batang AB massa 2 kg diputar melalui titik A. Ternyata momen inersianya 8 kg persegi. Bila diputar melalui titik pusat O atau AB, berapakah momen inersianya? Jadi batang AB. Baik, untuk contoh soal yang ini, kita tulis yang diketahui terlebih dahulu. Massa batang AB ini kita gambarkan 2 kg, kemudian posisinya dari pusat AO OB, dan nilai pada momen inersia di titik A nya adalah 8 kg meter persegi. Yang ditanyakan adalah nilai momen inersia pada porosnya.
Di sini kita tidak diberikan nilai panjang batang ini, sehingga untuk menemukan nilai momen inersia di porosnya, kita melihat terlebih dahulu persamaan momen inersia pada poros dengan ujung A. Untuk poros ini 1/12 ml², kemudian pada ujungnya 1/3 ml². Kita lihat pada posisi ini variabel yang akan sama adalah panjang batang. Begitu juga dengan masanya. Masanya sama-sama 2 kilo, ini juga sama-sama 2 kilo. Sehingga untuk mendapatkan nilai momen inersia di porosnya, tinggal kita bandingkan saja I di pusat, kemudian I di ujung atau titik A, 1/12 ml², 1/3 ml². Ini kita hilangkan, terbagi menjadi 1, 1/12 1/3 menjadi 3/12 atau 1/4. Kalau ada yang bingung, kita ubah terlebih dahulu. Posisinya 3/12, dalam dikali dalam, luar dikali luar, 3 kali 1, 1 kali 12, 3/4, 3/12 menjadi 1/4. Masukkan nilai momen inersia di titik A itu 8, sehingga kita bisa dapatkan momen inersia di porosnya 8/4 2 kg meter persegi. Dari ini kita bisa perhatikan bahwa memang momen inersia di poros lebih kecil daripada di ujung. Tadi sudah kita buktikan juga dengan contoh persoalan teorema sumbu sejajar. Untuk soal nomor 2 berikutnya, sebuah pipa dengan panjang L 2 meter memiliki jari-jari luar pipa 22 cm dengan jari-jari dalam 20 cm seperti gambar. Ini ibarat pipa. Jika massa pipa 4 kg, tentukan momen inersia. Ini kita tulis yang diketahui terlebih dahulu sama penyelesaiannya. Masanya 4 kg, kemudian panjang pipa keseluruhan itu 2 meter, jari-jari R1 nya ini R1 dalam 20 cm, kemudian jari-jari luarnya 22 cm. Ini kita konversi ke meter, 0,2 meter, ini 0,22 meter. Ini posisinya R1 jari-jari dalam, R2 jari-jari luar. Yang ditanyakan nilai I nya, tinggal kita mengambil persamaan untuk momen inersia silinder berongga. Jadi untuk silinder berongga kita dapatkan per 2 M R1 kuadrat plus R2 kuadrat. Tinggal masuk ke persamaan saja, 0,2 kuadrat, 0,22 kuadrat. Setelah dihitung, maka kita mendapatkan nilainya 0,177 kg meter persegi. Ini contoh persoalan untuk mendapatkan nilai momen inersia pada sebuah pipa dengan panjang 2 meter dan massa 4 kg. Silinder berongga. Ini persamaan silinder berongga. Baik, ini beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Secara umumnya, momen inersia untuk suatu benda bergantung pada massa benda. Semakin besar massa benda, maka semakin besar momen inersianya. Letak sumbu putar atau poros atau jarak terhadap sumbu putar yang diacu, semakin jauh jarak, maka semakin besar momen inersianya. Kemudian, momen inersia juga ditentukan oleh bentuk atau geometri benda. Kita ketahui tadi, antara bola pejal dengan silinder, nilai momen inersianya juga berbeda. Nah, ini yang perlu diingat kembali untuk momen inersia untuk massa tidak kontinu atau diskrit pada satu buah partikel atau keseluruhan. Untuk banyak partikel ini berlaku somasi dari I, MI, RI kuadrat dengan I 1, 2 dan seterusnya, maka mendapatkan M1, R1 kuadrat, M2 kuadrat. Kalau satu partikel, maka kita dapatkan nilainya adalah MR kuadrat.
Kalau ini untuk banyak partikel. Sedangkan untuk I, massa kontinu atau benda yang kontinu tidak diskrit, ini menggunakan persamaan integral R kuadrat dm, atau bisa juga menggunakan teorema sumbu sejajar. Dx, I di pusat massa atau poros mx kuadrat. Ini beberapa kesimpulan kita bisa tarik dari persamaan momen inersia, baik pada massa yang diskrit maupun pada massa yang kontinu. Ini jangan dilupakan beberapa ketentuan yang bisa menentukan nilai dari momen inersia. Kita pertama pada massa benda, kemudian letak sumbu, yang terakhir adalah bentuk atau geometri benda. Untuk tugas keempat tentang momen inersia, nomor 1 ini sudah ada contoh persoalan di atas, kemudian nomor 2 sama, nomor 3 hampir sama, ini sudah diberikan bantuan penyelesaiannya 0,25 meter. Dan untuk soal nomor 4, sama dengan persoalan yang teorema sumbu sejajar pergeseran tadi, ini digeser sejauh 2 meter. Ini soal nomor 4 ya. Kemudian untuk soal nomor 5 hampir sama dengan yang tadi, contoh persoalan, hanya mengganti pada panjang dan jari-jari luar maupun dalam silinder. Baik, ada 5 tugas yang bisa diselesaikan. Yang pertama tentang batang homogen, kemudian yang nomor 2 tentang momen inersia benda bermassa M yang diikat dengan sebuah tali. Yang terakhir yang nomor 3 tentang roda, momen inersia untuk roda. Keempat, momen inersia untuk batang homogen juga, tapi penyelesaian dengan teorema sumbu sejajar. Yang nomor 5, momen inersia untuk silinder berongga. Nah, untuk persoalan-persoalan lain dengan geometri yang berbeda, apakah pada bola pejam maupun bola silinder, tinggal nanti dicari bentuk beberapa referensi yang ada, kemudian diselesaikan persoalannya ketika diperlukan. Baik, untuk hari ini kita cukupkan untuk momen inersia. Sebelum kita cukupkan, ini beberapa sumber referensi gambar supaya kita tidak menyalahi aturan dalam menggunakan beberapa gambar. Ini ada beberapa sumber yang dipakai, dan kalian bisa membuka situs-situs ini jika diperlukan. Untuk minggu depan kita akan masuk ke materi tentang percepatan sudut, momentum sudut, energi kinetik, rotasi, dan hukum kegagalan momentum sudut. Ini besaran-besaran yang nanti akan kita bahas: percepatan, momentum, energi kinetik. Untuk selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai dinamika rotasi terkait dengan percobaan yang kita uji coba pada simulasi awal tentang momen inersia untuk massa yang kontinu tadi. Baik, kita cukupkan pembahasan kita tentang momen inersia, dari momen inersia massa diskrit, kemudian momen inersia massa yang kontinu. Tetap semangat dan selamat belajar, semoga sukses selalu. Jika ada beberapa pertanyaan yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa melalui WA. Berucapkan terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.